Di sini mereka mengatakan Yesus siapa? Seorang nabi, bukan Tuhan. Yang menjadikan Yesus Tuhan siapa? Nih, saya bacakan. Yang menjadikan Yesus Tuhan adalah tulisan dari Paulus. Apa kata Paulus ini? Nah, mati dulu. sekarang pertanyaan saya itu, yang membangkitkan Yesus ini siapa? Ya Tuhan. Tuhan siapa? Oh, itu Tuhan siapa? Yesus meninggoy, mati di kayu salib. Gelarnya Yesus apa? Juru selamat. Juru selamat. Bukankah dia Tuhan? Oh, bisa juga Tuhan, karena definisi Tuhan itu bukan pencipta ya. Sebentar, bukan sebentar. pencipta. Dari dunia, mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, bukan memberikan manusia kepadaku, mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Berarti ada yang memberikan kepada Yesus. Kalau seandainya memang Yesus itu Tuhan, ya, karena Tuhan itu adalah gelar entitas tertinggi yang memiliki sifat keman. Kalau memang Yesus Tuhan, tidak mungkin dia diberikan. Harusnya dia yang memberi. Nah, sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Terus apa kata Yesus? Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Ini mereka ini merujuk kepada siapa? Bahkan di dalam Yohanes 17 nomor 3 apa katanya? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka, semua ujung-ujungnya mereka. Tapi beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia. Yesus diutus untuk Bani Israel. Apa kata orang Yahudi kepada Yesus? Kita lihat. Di dalam Lukas 7. Kita lihat ya, itu. Orang Yahudi apa mengatakan kepada Yesus? Apakah dikatakan dia itu adalah Tuhan? Oh no. Hanya Kristen yang mengatakan Yesus Tuhan. Lukas 7. Di sini, Lukas 7, saya baca. Ini perikopnya mulai dari 11. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Saya baca ya. Dari mulai 15. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Dia membangkitkan anak muda itu bangkit, baru diserahkan kepada ibunya. Terus yang 16, apa katanya? Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Di sini mereka mengatakan Yesus siapa? Seorang nabi, bukan Tuhan. Yang menjadikan Yesus Tuhan siapa? Nih, saya bacakan. Yang menjadikan Yesus Tuhan adalah tulisan dari Paulus. Apa kata Paulus ini? Nah, itu lihat ya. Buka Roma 14. Karena catatan Paulus kan, Roma. Nah, apa kata Paulus? Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Supaya ia menjadi Tuhan. Dia harus bagaimana supaya menjadi Tuhan? Telah mati dan hidup kembali. Apakah Yesus pernah mengatakan ketika dia mati dalam 3 hari dan bangkit akan menjadi Tuhan? Tidak. Tidak pernah. Bahkan orang Yahudi mengatakan dia seorang nabi. Seorang nabi besar telah muncul di antara kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Karena mereka menantikan seorang nabi. Bukan Tuhan yang menjadi manusia. Kalau Kristen mengatakan Yesus Tuhan, ini perkataan dari Paulus. Yesus mengajarkan menyembah kepada satu Tuhan. Hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa artinya satu, tidak bisa kesatuan, bukan 3 pribadi satu hakikat. Apa kata Paulus? Kristus itu mati dan hidup kembali supaya jadi Tuhan. Apa kata pendeta? 3 pribadi satu hakikat. Diambil data dari mana? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah ketiga Tuhan itu yang menjadi satu hakikat. Sejak kapan Yesus mengatakan menyembah kepada 3 Tuhan yang 3 pribadi menjadi satu hakikat? Yesus selalu mengatakan dirinya anak manusia, anak manusia, anak manusia. Tidak pernah dia mengatakan dirinya anak Tuhan. Yang mengatakan dia Tuhan ini siapa? Yang percaya bagi dia. Nah, kita buka di dalam 1 Korintus. Apa katanya? Ya, kita buka 1 Korintus. Oke, 1 Korintus 7. 1 Korintus. Ini tentang perkawinan. Sebentar.
Nih ya, itu. Oh, ini. 2 Yohanes 1 nomor 7. Coba itu buka ya nanti. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sekarang itu mengaku Yesus datang sebagai apa? Yesus datang ke dunia sebagai apa? Tuhan atau manusia? Ada Allah. Tuhan. Ya kan? Ya, taruhlah Oke. Tuhan. 2 Yohanes Bagi- 1 nomor 7. Apa kata Yesus? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mengaku Yesus sebagai Tuhan? Bagi yang percaya sama dia. Tapi Yesus mengatakan, Kalau itu mana dia kan itu kan nggak percaya sama Yesus. Mana dia mengaku itu? kami Dia mengimani, sebagai Tuhan. sebentar, kami mengimani Yesus itu sebagai nabi dan rasul. Orang Yahudi mengimani Yesus itu adalah seorang nabi. Jadi pas yang Kebeli bilang tadi itu orang Israel yang dibawa Nabi Musa, Raja Musa lah sama itu. Jadi Musa dibawa dari Israel untuk mengeluarkan dari orang itu dari tanah Mesir. Nah itu. Jadi Sekarang kita kutanya itu. menyalahkan Sekarang kutanya, orang- Musa ini dianggap oleh Bani Israel ini apa? Tuhan atau nabi? sebagai Tuhan pun dia dianggap yang bagi Israel tidak masalah. Enggak, Tapi yang itu. Jadi dia Bani Israel itu tidak pernah tidak pernah menyatakan bahwa Tuhannya itu berwujud. Tidak pernah itu. Makanya saya bilang ini Kristen saja yang menginginkan Tuhannya itu berwujud. Kita buka di dalam ini ya, Tok ya. Apa katanya? Sebentar. Nih ya. Kita buka pernyataan tulisan dari Musa. Tunggu dulu. Kita buka di Keluaran 33 nomor 20. Apa katanya? Nih. Lagi firmannya. Ini firman Tuhan. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Artinya apa? Tidak ada yang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Beda di Kristen. Tuhan bisa dilihat, tapi Tuhannya yang mati. Tapi Ini dia bedanya, bangkit. Tok. Tapi kan dia bangkit. Jadi makanya dari Yesus situlah tidak pernah mengatakan ada manusia yang mati dan bangkit sendiri, Tok. Tidak pernah. Tapi kalau tidak. kita mengatakan dibangkitkan, jadi gini. Jadi dari mana supaya manusia itu percaya dia jadi Tuhan, dia bisa bangkit? Kalau enggak dia dibunuh dulu. nah, Kalau enggak dia mati dulu. sekarang pertanyaan saya itu, yang membangkitkan Yesus ini siapa? Ya Tuhan. Tuhan siapa? Oh, itu Tuhan siapa? Oh, mau ditanya itu. Ya iyalah, harus jelas lah. Itu percaya enggak Tuhan itu dibunuh, disalibkan? Disalibkan. Percaya itu disalibkan Tuhan? Tidak, karena Tuhan tidak bisa Kita mati. tidak percaya itu tadi disalibkan, tapi kalau Sekarang, percaya oke, itu Tuhan itu sekarang- disalibkan, Oke, sebentar, percaya itu sebentar, ada Ito. Tuhannya. Sebentar dulu itu, sebentar. Nah. Sekarang itu, apakah Ya. Tuhan bisa mati? Oh tidak, Nah, sekarang yang mati di kayu salib ini gelarnya apa? Yesus. Itu namanya, gelarnya saya tanya. Udah aku bilang tadi, kalau udah ibaratnya aku bilang Enggak, tadi. contoh begini. Tadi. Contoh begini. Hmm. Bapak Soeharto meninggoy. Nah, Ya. gelarnya Bapak Soeharto ini apa gelarnya? Presiden. Nah, Yesus meninggoy, mati di kayu salib. Gelarnya Yesus apa? Juru selamat. Juru selamat. Bukankah dia Tuhan? Oh bisa juga Tuhan, karena di sini Tuhan itu bukan oke, pencipta ya. Sebentar, Bukan sebentar. pencipta. Kalau juru selamat, Musa pun juru selamat itu. Dia menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jangan Iya. dipungkiri. Iya. Iya, tidak Nah, dipungkiri. kalau Musa, sebentar. Kalau Musa mati, itu wajar itu, karena dia manusia. Kan begitu. Nah, kalau Yesus mati, wajar itu, karena dia manusia. Tapi masalahnya, Yesus ini kalian berikan gelar Tuhan. Yang dimana Tuhan itu tidak mungkin mati. Itu maksud saya, toh. Juru selamat ini bisa diganti, toh. Waktu Musa sebagai juru selamat bagi Bani Israel, dia mati, yang menggantikan siapa? Yesus. Iya. Nah, masalahnya Tuhan ini yang itu katakan tidak bisa mati, gelar Tuhan ini itu berikan kepada manusia, yang dimana manusia bisa mati. Bisa mati tapi hidup kembali. Itu Dan dia naik ke surga untuk lebih hebat menyampaikan Elisa apa? Itu Hah? lebih hebat Elia. Elia tidak perlu mati, dia naik ke surga. Siapa bilang? Loh, Dari mana itu? Elia tidak mati itu.
Dia naik Siapa ke yang surga. pesankan Elia itu tidak mati? Siapa yang untuk menyampaikan sama itu tidak mati Elia itu? Loh, itu tidak baca Bible. Iya, siapa yang menyampaikan sama itu? Bukan, jangan. Oke, saya buka ya sebentar. Aku di situ itu. Aku dengar-dengar Sebentar. aja itunya itu masalah itu. Sebentar. Karena kebetulan Bible, aku nggak mau bawa HP kecuali Ya, Bible tadi. sebentar. Oke. Ada ini. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Oke, sebentar itu saya baca. Itu Sedang aja yang mereka baca. berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Elia belum mati toh, tapi langsung dinaikkan ke sorga. Lebih hebat Elia. Taruhlah lebih dari Elia. Ya, terus lebih hebat Elisa itu. Tulang belulang Elisa bisa membangkitkan mayat. Ya, Ya, jadi apa kehebatan Yesus? Dia harus dimatikan, baru yang membangkitkan siapa? cuman satunya kehebatan Yesus. Apa? Dari manusia sekarang ini satunya cuman bedanya Yesus. Bukan, kehebatan Yesus di zamannya apa itu? Untuk bangkit. Loh, Bangkit. saya kan sudah katakan, Elisa, tulang belulang Elisa bisa membangkitkan mayat. Ya, tapi dia nggak pernah mati jadi hidup kembali. Siapa yang nggak pernah mati toh? Elia. Tak pernah mati dia. Aduh, itu nggak paham deh. Ah, Elia bukan itu, nggak paham. Masalahnya. Elia tidak perlu mati, dia naik ke surga itu. Yesus harus Iya. mati dulu itu. Karena dia tidak bisa dia ke Yesus. Ada kelebihan Yesus. Bukan itu. Itu kenapa persyaratan jadi Tuhan harus mati dulu? Gimana Supaya itu? berarti kan Nggak ada untuk persyaratan Tuhan apa? untuk menunjukkan bahwa manusia itu mati. Kalau Tuhan itu hidup, itu. Kalau Tuhan itu Buktinya hidup. sekarang Yesus mati nggak selama 3 hari? 3 hari, tapi dia hidup. Hidup bangkit Nah, kembali. sekarang saya Kalau tanya, tidak, Elia kalau ada perbedaan mati nggak kita- itu? Elia Kalau- mati nggak? Tidak. Nah, tapi dia naik ke surga kan? Ya. Nah, Yesus Kalau mati mati dia dulu nggak kan? bisa lagi lain. Yesus mati dulu kan? Iya. Kenapa harus mati dulu dia? Supaya mempercayakan, membenarkan itu Tuhan itu Perbaharui hidup baru. hidup baru. Dia kan Tidak ada perbaru hidup baru. Buktinya, Yesus katanya menembus dosa manusia. Toh juga Kristen sampai sekarang tetap berbuat dosa. Ya. Nah, pertanyaan saya, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa siapa? Dosa manusia. manusia. Manusia yang beragama apa? Manusia bukan agama, belum ada di Itu, sebuah di agama. mana Yesus mengatakan dia Tuhannya untuk Kristen? Di mana? Siapa? Dari hukum Taurat. Di mana hukum Taurat menyebut Kristen itu? Bukan dibilang Kristen. Masalah Kristen itu manusianya, organisasi itu. Loh, sekarang tunjukkan sama saya toh. Siapa yang menyembah Yesus dari kaumnya sebagai Tuhan? Murid-muridnya. Murid-muridnya Manusia. tidak mengatakan Yesus Tuhan. Iya tadi ku bilang tadi manusia itu definisi menuhankan itu bukan hal pencipta tadi ku bilang. Tuhan itu Yang pencipta itu. Oke, kita buka ya KBBI ya. Itu Gini Tuhan. dulu itu. Bentar dulu itu. Sebentar Tunggu dulu. dulu toh, biar kita enak. Kayaknya itu tidak paham Tuhan KBBI. Nih, Tuhan, ya, arti Tuhan menurut KBBI. Itu toh KBBI kan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang digunakan oleh LAI untuk menerjemahkan dari bahasa original ke bahasa Indonesia. Bible kalian diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, itu berdasarkan dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, Tuhan itu adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Yesus tidak maha kuasa. Buktinya ketika dia ditangkap tentara Romawi, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Waktu dia ditampar, dia tidak bisa melawan. Waktu diludahin, dia tidak bisa melawan. Bahkan pada waktu dia disuruh menggotong salibnya, Simon dari Kirene yang membantunya. Di mana Ya. letak kemahakuasaan Yesus? Kalau dia adalah Tuhan. Tidak berkuasa karena dia masih manusia. Lah, tapi katanya Dia di Tuhan. situ. Tapi katanya Iya. Tuhan. Sesudah kita sampai untuk artinya menamakan dia jadi Tuhan. Itu tadi dia Oke, menghilang. sekarang pertanyaan saya, sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Sejak dia bangkit, selama kalau bagi yang percaya sama dia, sejak datang dia ke dunia ini, Jadi waktu pas sebelum dia mati dan bangkit, dia belum jadi Tuhan. Tuhan. Tuhan, Lah, Tuhan juga. Oke, sekarang ketika Yesus dilahirkan, dia sudah Tuhan. Udah. Nah, Karena waktu udah dia diceritakan dulu. Ya, Udah waktu dia diceritakan bayi, sama kami. sebentar itu kan ada istri itu, ada Eda. Waktu Ya. dia bayi, waktu Yesus masih bayi, yang sudah memiliki gelar Tuhan, pertanyaannya, apa kekuasaan Yesus? Nora kena Woi, Oten, jangan melapor-lapor lo, Oten. Lapor aja lah. Bentar ya, Aduh. ya. Itu Nora, pakai akun lain. Lanjut, Waru Naga. Lanjut. Oke, tolong Apa- dipantau ya ini itunya. ada- Assalamualaikum ada- Kucang Konyol. Sebentar. Oke. Ya. Apa kayak nggak itu orang Salam. Nah, Apa kabar semuanya?
Waalaikumsalam, kabar baik. Sehat walafiat. Sebentar ya, Ini sebentar ya, menarik sebentar Tolong ya. diperhatikan ya Bang Setama Sinoranya. Tolong diperhatikan. Ya, sebentar, Nah, sebentar dulu itu Dora. Sebentar. Sebentar. Khusus untuk saudaraku yang di bawah, tolong dikirim love orange ya, love orange di tap-tap layar ini. Komel ini udah dilapor sama Oten ya, dikirim love orange. Love orange. Nanti ini ada Oten berapa orang minta naik, kita naikkan ya. Lanjut. Saya perhatikan di Dora dulu. Lanjut. Purnaga. Oke. Nih, Bang Hasiolan. Follow dulu ini. Akunku hilang Ya, semua dengan HP-nya nggak bisa Oke, masuk saya. tolong di-follow. Ini Coach mau masuk buka room debat juga beliau. Nah, ini nih definisi Tuhan itu adalah sesembahan. Itu definisi Tuhan. Tadi aku udah beberapa kali mengulangkan kata-kata itu. Nah, Yesus ini orang Kristen, Yesus tidak mengenal orang Kristen dan Yesus tidak membawa ajaran Kristen. Nah itu yang harus Bang Hasiolan itu pahami. Yang menyebut Kristen pertama kali itu adalah si Paulus di Antioquia, Kisah Para Rasul 11:26. Nah, tadi Nora udah menjelaskan banyak sekali. Nah, ini saya mau bantu jawab ini pertanyaan si Nora. Saya bantu Bang Hasiolan. Apa kehebatan Yesus? Bukan bangkit dari orang mati, bukan membangkitkan orang mati, yaitu Lazarus. Tapi sayang disayang, yang dibangkitkan Yesus ini juga mati lagi sampai sekarang nggak bangkit-bangkit. Dan apalagi mujizat daripada Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, kalau tadi Bang Hasiolan mengatakan bahwa Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia, dengar, berarti Yesus yang abang tuhankan itu setara dengan tai sapi, Keluaran 29:14, di mana tai sapi adalah korban penghapus dosa. Itu lanjut Nora. Iya. Itu yang aku bilang tadi. Gini toh. Itu yang aku bilang tadi. Ini. Sebentar. Harusnya aku panggil dia Jadi- tulang. Gini tulang. Ah. Mamaku baru sinaga. Begini tulang, ya. Ya. Kalau Yesus adalah Tuhan sejak dari lahir, apa kekuasaan yang dia lakukan ketika dia masih bayi? Oh dia gini, ya pas itu bilang dulu. Jadi dari awalnya aja dia udah tunjukkan ada kelebihan dia dari manusia biasa. Jadi Apa kelebihan dia? dia lahir tanpa artinya dia dari gadis suci, dari Bunda Maria ya kan? Siapa yang bilang dia gadis suci toh? Bunda Maria. Siapa yang bilang? Yo saya percaya kok Oke, dengan sejarahnya. kita buka data ya toh ya. Ya. Oh nanti lah itu. Jadi satu-satu dulu kita itu. Jadi Iya, kalau kamu kita bilang sambung dia nanti, lahir dari gini. dia Jadi kan perawan. Ya kita buka data apakah memang Bunda Maria perawan atau tidak. Buka data dong. ya jelas dia kan belum punya suami. Loh. Itu nih. Joseph Ini itu ya. kan bukan suami dia Sebentar. itu. Makanya saya bacakan itu. Saya bacakan ini, ya. Mau saya bacakan? Oke ya. Enggak, gini satu-satu dulu. Jangan kita sampai nanti sebelum ini Tunggu belum dulu. tuntas. Kita mengatakan ya kelebihan Yesus dari semuanya itu karena dia dilahirkan dari seorang perawan menurut Ya. Kristen. Tapi ketika saya buka dari Bible, ternyata bukan gitu loh. Bagaimana? Kita baca? Iya, dimasuk ke gini toh. Ya. Artinya aku bilang tadi. Ah. Jadi aku bilang tadi, makanya aku bilang tadi, itu percaya ndak sih? Artinya kalau saya apakan tadi, definisi menuhankan itu kita, jadi kan kita detailnya Bukan itu. dari yang kelahiran aja, karena kelebihan Ya, Yesus dari dia kelahiran. dilahirkan bukan dari persetubuhan, betul? Ya, Nah, dari lebih garis. hebat Adam. Adam tidak ada punya ayah dan ibu. Toh juga Adam itu tidak dilahirkan juga. Yesus dilahirkan. Dia diciptakan, Siapa yang dijadikan. menciptakan? Ya Allah, Nah, Yesus nggak diciptakan. dilahirkan. Tapi nggak dilahirkan. Oke. Oke, kita buka di dalam Yohanes 1 ya. Kita buka dulu. Yohanes 1. Nah, ini buka ya Ito. Ini kan sebelum Yesus ada ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ini belum ada Yesus ya. Dia Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Iya, ini siapa? Firman, betul tidak? ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Siapa dia? Bapak. Allah. Oke. Tuhan. Segala sesuatu dijadikan. Pertanyaan saya, dijadikan ini maksudnya apa? Diciptakan atau bukan? Itu diciptakan apa enggak tuh? Loh, saya bertanya sama itu. Ya, benar kan? Yohanes 1:3. Dilahirkan. Segala sesuatu, Dilahirkan. dengar dulu itu. Segala Nah. sesuatu dijadikan oleh dia. Pertanyaan saya, kata dijadikan itu, apakah itu sama dengan menciptakan atau bukan? Dijadikan? Ya dijadikan.
Dijadikan oleh Ia. Siapa dia kan itu? Siapa Ia Nah, kan itu? Bapak. Nah, pertanyaan saya, dijadikan ini apakah sama dengan menciptakan? Diciptakan? Dijadikan sama diciptakan sama. Sama. Nah, segala sesuatu, pertanyaan saya, segala sesuatu itu merujuk kepada semuanya atau cuma setengah? Semuanya. Nah, segala Semuanya. sesuatu dijadikan oleh Bapa dan tanpa Bapa tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Pertanyaannya, apakah termaksud manusia yang dijadikan oleh Tuhan? Iya. Bapak Nah. di surga. Oke, sekarang kita lari ke yang 14. Karena ini yang ayat pamungkasnya orang Kristen. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia. Pertanyaannya, dijadikan itu sama juga berarti diciptakan. Sekarang, manusia ini jadi dari mana? Diciptakan. Iya, dari mana? Ya kalau manusia pertama seperti Tidak, Adam. menurut Yohanes 1 nomor 14, saya bacakan lagi toh. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia ini jadi dari mana? Kalau Yesus dilarikan dari Bunda Maria. Tidak. Menurut Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Berarti manusia ini jadi dari firman. Benar nggak? Arti firman itu apa itu? Oke, kita buka. Arti firman itu. Oke. Firman menurut KBBI. Karena kan harus kita pakai landasan Iya. dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, saya bacakan ya, itu. Arti kata firman menurut KBBI. Firman, kata perintah Tuhan. Firman itu perkataan Tuhan. Iya. Oke, sekarang kita lari lagi ke Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi manusia. Berarti manusia itu jadi dari? Belum. Manusia Manusia itu itu- jadi dari? Dari firman. Oke, sekarang kita buka Kejadian. Itu jadi bingung kan? Karena ini Bukan ini bingung, saya tidak bingung. Oke. Karena saya nanti sudah tahu intinya, bukan Oke, saya bingung. Sebentar. Ya, oke, sebentar. Oh. Berarti manusia ini jadi dari firman. Yang kalian baca bahwa manusia ini adalah Yesus. Berarti Yesus dari firman. Dari firman Allah. Nah, Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutup samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kita buka ke 6 juga. Berfirmanlah Allah. Jadilah cakrawala. Cakrawala itu jadi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya. Cakrawala, terang, dan manusia ini jadi dari firman, apa bedanya? Bukan jadi dari firman, berfirman. Kan dia bilang tadi, berfirmanlah sebentar. Allah berfirman. Allah berfirman, jadilah terang. terang. Ah, Terang itu jadi. terang itu jadi. Nah, berarti terang itu jadi dari mana? Dari firman, dari Ya omongan. udah, manusia itu jadi dari mana? Dari firman. Nah, apa bedanya terang, cakrawala, dan manusia ini yang sama-sama dijadikan dari firman? Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Suara itu tidak ada bedanya dari itu. Nah, sekarang Hah. apakah firman yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah Tuhan juga? Bisa dibilang juga, iya. Nah, oke. Sekarang, kalau Ito mengatakan setiap perkataan yang keluar dari Tuhan, itu adalah Tuhan. Ketika Tuhan menjadikan dunia ini, apakah berarti dunia ini adalah Tuhan? Bisa dibilang iya. Berarti Ito punya banyak Tuhan. Itulah aku bilang tadi. Kalau kalau banyak Tuhan, mungkin iya. Tuh. Udah aku bilang, intinya Tuhan saya Ini tidak. Ito maksudku yang ini. Kalian sudah salah mempersepsi arti kata firman itu adalah Allah. Oh, Sejak tidak. kapan firman itu adalah Allah? Ketika Ito bersuara, suara Ito saya dengar, bukan berarti itu ada di telinga saya. Nah, ketika Tuhan berfirman, bukan berarti suara yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah Tuhan juga. Tidak itu. Makanya katanya, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Lalu cakrawala itu jadi. Apakah berarti cakrawala itu Tuhan? Karena keluar dari mulut Tuhan? Tidak kan? Kenapa? Yesus yang keluar dari mulut Tuhan, firman itu telah menjadi manusia. Kalian katakan Yesus ini adalah Tuhan. Karena keluarnya dari mulut Tuhan. Iya. Nah, Jadi itu ini. nah. Suara itu bukan itu. Suara saya ketika keluar dari mulut saya bukan saya lagi. Bukan suara itu. Sumbernya dari saya. Sebentar. Contoh itu. Nah. Ketika itu buang angin. Sekarang saya tanya. Sumber dari angin itu dari mana? Itu kan? Dari saya. Nah,
Tapi ketika angin itu sudah keluar dari Ito, apakah berarti angin itu adalah Ito? Enggak kan? Enggak. Ketika Ito Iya, kalau dibilang itu enggak. Jangan gitu. enggak, Ito. Begini, toh. Ini masalahnya begini, Ito. Segala Ini- sesuatu yang keluar, sebentar, Ito. Segala sesuatu yang keluar dari diri kita itu bukan kita, Ito. Walaupun Apa? sumbernya dari kita. Firman Iya. itu sumbernya dari Tuhan. Karena sifat Tuhan itu adalah berfirman. Ito, tidak mungkin Tuhan menciptakan bumi ini memakai tangan, diambilnya ini, diambilnya itu, baru dibuatnya. Enggak. Tuhan itu maha kuasa. Cukup dia berkata. Makanya di dalam Islam, kun fayakun, jadi maka jadilah. Lalu Iya. Tuhan berfirman, jadilah terang. Terang itu jadi, toh. Terang itu jadi. Berfirmanlah Tuhan, jadilah batu. Batu itu jadi. Sedangkan dia aja tidak berbentuk. Kalau masalah ke situ punya kita. Jadi dari mana itu tahu dia berfirman jadilah kun fayakun. Makanya itulah Dari tugas saya Nabi. disebut saya jadi. Hah? Tugas Nabi dan Rasul menyampaikan firman dari Allah kepada manusia. Hei manusia, saya diutus oleh Allah Tuhan Maha Pencipta langit dan bumi. Ya. Yang menciptakan engkau, dengarkanlah. Ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang bernama Allah. Surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Sujudlah kepadaku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Allah memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan Maha Pencipta langit dan bumi dan yang menciptakan segala sesuatu semesta alam ini termasuk manusia. Itulah tugasnya seorang nabi, menyampaikan firman kepada manusia agar manusia ini tahu bahwa ada Tuhan yang menciptakan. Terus kita bertanya, Tuhan itu wujudnya seperti apa? Baru dikatakan lagi, tidak ada yang dapat hidup melihat kemuliaanku. Ada tercatat di dalam Bibelnya itu. Tuhan itu Ya. tidak bisa disamakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Dan Tuhan itu tidak beranak itu. Tidak mungkin Tuhan beranak karena Tuhan yang menciptakan manusia. Bagaimana mungkin Tuhan menciptakan manusia, terus Tuhan dilahirkan oleh penciptaannya? Jadi gini, Nah, makanya dibilang dia, nah. Tuhan itu kalau sempat Tuhan itu cuma suara sampai itu, kurasa kita pingsan, apa takut? Dia sama kayak artinya tidak berwujud dia kan. Kalau cuma suara nanti sama itu, kan itu pun mungkin kurasa lari juga. Enggak Walaupun lari disebut kok, kita Tuhan. mati. Ya mati, ya udah dibilang itu tadi. Kalau firman itu tidak ada berwujud dia, ya mungkin kita mati juga. Firman itu tidak berwujud. Firman itu perkataan itu. Sekarang saya tanya. Ya suara perkataan suara firman tadi. Oke, Yang nah. firman suara tadi lah, karena mungkin itu aku bilang tadi, suara itulah Tuhan sama kami. Karena apa itu? Firman itu kan, itu tadi. Oke, Firman lah menjadi pertanyaannya manusia. jadinya begini Toku. Itu pertanyaannya begini. Duluan mana? Firman atau Bapa? Duluan Bapa. Oke. Seandainya Bapa tidak berfirman, apakah Tuhan tetap ada? Oh tidak, karena kalau tidak berfirman, Saya makanya bertanya, seandainya Dia Tuhan tidak berfirman, apakah Tuhan itu tetap ada atau tidak? tidak nampak dia. Itu Tidak turun bisa, dia. Oke, sekarang saya ketika ngomong sama itu, bagaimana wujud perkataan saya? Karena perkataan itu wujud itu sekarang. Tidak. Perkataan saya itu bukan saya itu. Siapa? Dengar itu. Perkataan saya, suara saya ini tidak memiliki mata itu. Suara saya tidak memiliki hidung. Nah, Iya, ini kalau nggak ada itu ada suara itu. kalau tidak ada saya, tidak ada suara itu. Iya. Tapi saya ada, walaupun suara itu tidak ada. Pahami itu? Tuhan tetap akan ada walaupun dia tidak berfirman. Iya. Nah, seandainya Tuhan tidak berfirman, apakah tetap Tuhan itu tidak ada? Ada kan? Artinya gini, Tuhan itu Enggak, coba pelan-pelan. enggak, Tuhan Ya. itu Tuhan itu untuk mengarahkan, memberitakan Tuhan itu ada. Apa yang Tuhan utus ke apa ini? Ke dunia ini untuk manusia, Benar, untuk artinya mempercayai Tuhan itu ada. Kalau Makanya nggak saya ada yang katakan- diutus, makanya kalau saya nggak katakan ada begini, yang Tok. diutus, kita tidak tahu Tuhan itu di mana. Oke, Tok, dengar. Nah. Makanya saya katakan, tugasnya Nabi dan Rasul menyampaikan wahyu, menyampaikan firman. Yesus menyampaikan firman itu. Kalau Yesus Iya. itu adalah, sebentar dulu itu. Kalau Iya. Yesus itu adalah firman, bagaimana dengan Yohanes 17 nomor 8 yang saya tadi bacakan? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Berarti Iya. firman yang Yesus terima itu berupa perkataan. Dan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya juga berupa perkataan. Berarti firman itu adalah perkataan. Berfirmanlah Yesus. Kok Jadilah berfirman Yesus? terang. Kan Tuhan tadi berfirman.
Yesus itu firman. Yesus itu firman. Oke, Maksudnya gimana? kalau Yesus itu firman, pertanyaan saya, firman mana yang diterima oleh Yesus lagi? Intinya itu percaya sama Yesus. Saya bertanya, firman mana yang diterima oleh Yesus kalau Yesus itu firman? Segala Yesus yang telah Yesus sampaikan kepada Yesus, telah Yesus terima. Begitu. Kalau firman itu adalah Yesus. Coba baca. Intinya kalau tidak percayanya itu, jadi kalau aku kan tanya, karena saya percaya sama Yesus, apapun dibilang Yesus tanpa, apapun dibilang itu tentang Yesus, saya percaya. Udah Itu bilang tadi. namanya iman buta itu. Bukan iman buta, jangan iman buta. Iman buta. Jangan karena gini. Yesus tidak. Oke. Itu, beginilah, itu. Sekarang gini Itu, toh. Itu enggak, sebentar dulu. jangan Itu dulu, kan menuruti tadi perkataan itu. Yesus atau menuruti perkataan di luar Yesus. Sedangkan itu aja tidak berwujud, percaya itu. Saya Tidak berwujud, ini tidak saya punya mata. berubah, tidak bersuara, tidak apa, tidak punya mata, tidak punya apa, percaya itu. Aku Ya, aja Tuhan punya sudah bentuknya dikatakan, percaya. Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Yesus Kenapa sendiri percaya? mengatakan. Itu kan- sebentar itu sebentar. Sedangkan kita tengok. Sebentar dulu itu. Hmm. Itu kan makanya saya bilang susah kalau kita berdiskusi itu tidak ada bawa Bible. Saya baca dari tadi data. Tapi itu membantah data itu sendiri, Bible itu. Tidak membantah, saya dukung kok. Oke, sekarang saya Ya, baca hukum ini. kenapa Yohanes membantah? 17. Oke, Yohanes 17 nomor 3. Iya. Dengarkan, ya. Ini nanti simak pertanyaan saya baik-baik. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, Tuhan yang benar, dan Yesus Kristus adalah utusan. Pertanyaan saya, menurut Yesus Tuhan yang benar siapa? Menurut Yesus, Allah Iya. Bapa. Nah, Kalau menurut manusia, menurut saya, sebentar dulu itu. Nah. Menurut Yesus Tuhan yang benar adalah Bapa. Dan menurut Yesus, Yesus itu siapa? oh jangan tanya aku sama dia tentang dia sama urusan Yesus sama Allah. Bukan. Jangan tanya itu, aku aja nggak tahu. 17, sebentar dulu itu. Yohanes 17 nomor 3, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah Tuhan yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan. Tadi itu sudah menjawab, menurut Yesus Tuhan yang benar itu adalah Bapa. Dan menurut Yesus, Yesus ini siapa? Menurut Yohanes 17 nomor 3. Yesus ini siapa? Menurut Yesus. Menurut Yesus, Yesus itu siapa? Ya. Dia menurut apa lagi menurut Yesus? Oke, saya tunjukkan data ya. Bentar. Yohanes 17. Ini toh. Ante, besarkan saya utuh aja, Ante. Besarkan saya utuh, Ante. Biar enak. Besarkan saya utuh, Ante. Besarkan saya utuh. Oke, nih kita baca ya, toh ya. Nih. Ya. Yohanes, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Menurut Yesus, Tuhan yang benar adalah Allah. Benar nggak? Satu-satunya. Iya, iya, Nah, iya. menurut Yesus, Yesus ini siapa? Kalau menurut Utusan. dia. Utusan. Nah, Yesus ini adalah utusan. Nah, Iya. menurut Kristen, Yesus ini siapa? Tuhan. Ini masalahnya toh. Ini masalahnya udah terpecahkan. Kenapa saya bilang terpecahkan? Karena menurut Yesus satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah. Menurut Kristen, Yesus ini siapa? Tuhan. Sementara menurut Bible, Yesus ini adalah utusan. Iya, jadi kalau Tuhan menurut definisi itu aku bilang tadi, kalau tidak kita tahu mengenai artinya definisi menuhankan, ya kita terus pendapat itu ya sama Apa itu tuh? benar. Nah, Enggak. jadi begini, intinya toh. gini, membedakan toh. kita tuh. Gini. Sebentar, saya sedikit Oh. lagi ya. Jadi, Ya. diberkati kok Bang Udin. Jadi begini toh. Menurut Yesus, Tuhan yang benar itu adalah Allah. Dan Allah. menurut Yesus, Yesus itu adalah utusan menurut Bible. Ya. Tapi menurut Kristen, Yesus itu adalah Tuhan. Jadi pertanyaannya, Yesus mengikuti perkataan itu mengikuti perkataan Yesus atau perkataan yang lain? Perkataan Yesus. Yesus mengatakan Tuhan satu-satunya yang benar adalah Allah. Dan Yesus juga mengatakan dia hanyalah utusan. Tapi tadi saya tanya, menurut Kristen, Yesus ini siapa? Tuhan. Sejak kapan Yesus mengajarkan kalian menyembah kepada dia, menjadikan dia Tuhan? Karena dia petunjuk jalan untuk ke rumah Bapa. Karena dia udah duluan dia. Karena dia udah di surga. Jadi kami nanti di surga. Ya. Jadi toh, inilah jawabannya toh ya. Menurut Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar adalah Bapa. Menurut Yesus, dirinya hanyalah seorang utusan. Bapa yang mengutus aku. Kan kata Yesus, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Berarti fix,
Tuhannya Yesus sama dengan Tuhannya Musa, sama dengan Tuhannya umat Islam, bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat dan tidak berwujud nyata. Kan begitu? Makanya Tidak aku berwujud bilang, artinya ya, tidak pas itu, tidak pas. berbentuk. Nah, Karena tetapi apa? Karena menurut apa? Kristen, yang Tuhan itu adalah Yesus. Jadi pertanyaannya, Kristen ini ajaran siapa? Kenapa dia bilang toh? Dia bilang tadi urusan artinya gini, gue bilang tuh intinya kami tuh anaknya sama, jadi sama itu bapaknya kucing ini sama membedakan itu dia tadi. Iya, kucing itu bapaknya kucing, anak kucing itu kucing apa enggak? Kucing Nah, kan? sekarang yang Ya. melahirkan Yesus manusia apa Tuhan? Manusia apa Tuhan? Manusia. Nah, jadi kira-kira anak manusia ini apakah anak Tuhan? Kan dibilang dia manusia. Jadi sesudah dia mati naik ke surga untuk menyediakan Jadi bagi yang Tuhan. percaya sama dia. Tuhan. Tapi kalau Elia dibilang naik itu ke surga loh. pencipta, Elia hah? juga naik ke surga, nggak perlu mati. Kenapa dia nggak dijadikan Tuhan? Oh, saya tidak percaya Elia ada di surga. Saya tidak percaya itu. Tapi kalau Yesus saya percaya ada di surga karena dia mati duluan. Mati duluan. Pak, yang duluan mati Lazarus. Bukan Yesus. Lazarus dibangkitkan dia, maksudnya gini, artinya gini toh. Dia mati dulu baru dia naik. Sama Dia kayak mati dulu Lazarus. baru naik. Walaupun Oke. di Lazarus mati, dia hidupkan kembali. Yang menghidupkan Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya begini toh. Pertanyaannya begini ya. Yang membangkitkan Yesus yang adalah Tuhan itu siapa? Tidak ada. Karena dia bangkit sendiri. Dia bangkit sendiri. Ya. Oke, yang mencabut nyawa manusia itu siapa? Yang mencabut. Iya. Kalau misalnya contoh Ito mati, yang mencabut Ya. nyawa Ito siapa? Menurut itu siapa yang mencabut nyawa? Enggak, saya tanya ke Ito. Kalau kami Allah, jelas. Kenapa diciptakan kalau dicabut? Malaikat, Karena kalau kami manusia yang mencabut akan mayat, mati. mencabut nyawa malaikat penyabut nyawa. Kalau di malaikat ada juga, ya. Enggak, yang mencabut nyawa Ito siapa? Mencabut nyawa manusia menurut Kristen siapa? Ya malaikat juga, malaikat pencabut nyawa katanya. Siapa? Nama malaikatnya siapa? Kami malaikat Israel. Malaikat siapa? Siapa itu? Jadi kalau kalian ada jadi gini. malaikat? Hah? Sejak kapan Kristen ada malaikat pencabut nyawa? Itu sama menurut kalian ya itu? Saya tanya sama Ito, yang mencabut nyawa manusia Kristen itu siapa? Kalau sama kami dialah mencabut karena dia Siapa dia? ya Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan siapa? Yesus, Tuhan saya. Jadi yang Itu mencabut yang nyawa mencabut Yesus, nyawa saya yang mencabut nanti. nyawa Yesus siapa? Dia bukan ada dicabut karena dia hidup. Yang Karena mati. saya tidak hidup. Jadi Tapi waktu kalau dia bisa mati nanti 3 saya- hari, kalau bisa kira-kira saya bangkit, dicabut toh. nyawanya, rohnya atau Ya. tidak? Kalau bisa saya bangkit sendiri, tidak ada yang mencabut. Itu Ah, saya karena bertanya, saya tidak pakai, ada yang mencabut. yang mengambil rohnya Yesus sehingga Yesus mati di kayu salib, mati selama 3 hari itu siapa? Tuhan dia. Berarti Yesus punya Tuhan. Yesus punya Tuhan itu. Bapaknya. Punya Tuhan. Bapaknya. Bapaknya itu Makanya siapa? Bapak. Tuhan itu Makanya siapa? tidak ada seorang pun yang nyampe sama Bapa yang di surga kalau tidak melalui saya. Dia bukan panggil dia Tuhan. Bukan itu. Yesus Pertanyaan hidup. saya, yang Iya. mencabut roh Yesus adalah Bapaknya. Bapaknya. Tuhannya Bapaknya. Yesus. Tuhannya Yesus. Tuhan Yesus. Bapaknya. Bukan masalah kita di Tuhan. Kalau masalah kita di Tuhan tadi, udah beda kita. Kena lagi si Dora. Ah. Kena lagi si Dora. Aduh, agak-agak lembutkan dulu suaramu Nora. Jangan vulgar kali Nora. Nah, gini Bang, di dalam Bible-mu tidak ada ditulis. Ini ya Bang. Di dalam Bible-mu tidak ada tertulis bahwa yang menyabut nyawa itu adalah Tuhan. Bahkan Yesus juga tidak ada tertulis menyabut nyawa manusia. Yesus itu menyerahkan diri. Tapi pada saat dia menyerahkan diri, Yesus itu minum racun, anggur asam. Nah, itu dia. Makanya aku bilang tadi, itu percaya enggak Yesus itu kena salib. Kalau enggak percaya Yesus itu kena salib, tak ada kebangkitan. Tapi kalau percaya itu kena salib, percaya. Pasti itu percaya ada kebangkitan. Itu aja intinya. Makanya aku bilang tadi. Woi, Karena saya berapa aku percaya yang dia, Pak. kena, woi. Jangan ada Karena saya Sepertinya Nora, TikTok ini membalas tadi perbuatanmu terhadapku. Sepertinya Babi. begitu. Sejak kapan? Aku itu
enak mau intinya. bikin dua. Sekarang ini pembalasannya. Lanjut. Kita kembali Jadi lagi. itu. Jadi yang Kalau mencabut kita percaya, nyawa Yesus, enggak. sebentar, yang mencabut nyawa Yesus itu adalah Tuhannya Yesus, benar? Enggak, intinya itu. Adalah Tuhannya Yesus, benar? Enggak, intinya itu.